Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adito Martogi Nathanael Siregar dengan NIM 211061197 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait peranan hukum dalam implementasi SDGs. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Sebelum masuk ke dalam inti videonya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia diartikan tujuan pembangunan berkelanjutan, ialah program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB serta disepakati negara-negara anggota pada tahun 2015 yang tujuannya untuk mendorong berbagai perubahan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Di dalam SDGs ini juga terdapat 17 dengan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Selanjutnya, mengapa SDGs itu dianggap penting? Hal tersebut dikarenakan SDGs memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial yang ada di masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang dimana secara berkesinambungan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masuklah kita ke dalam pendahuluan. Pada hakikatnya, negara dalam membentuk suatu kebijakan tentunya harus didasari kepada suatu prinsip pembangunan yang berbasis hak asasi manusia yang berdasarkan tujuan TPB atau SDGs. Serta peranan hukum di sini berkedudukan sebagai suatu bagian dalam memberikan suatu perlindungan untuk kepentingan umum. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan dan diabaikan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut. Pembangunan itu sendiri merupakan sebuah tujuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Baiklah, kita masuk ke dalam peranan hukum di dalam bidang lingkungan hidup. Peranan hukum pidana lingkungan hidup menjadi dasar yuridis dalam melakukan batas-batas kewenangan yang dilakukan terhadap lingkungan serta menjadi landasan dalam penegakan hukumnya. Dengan adanya relevansi hubungan hukum pidana Indonesia dengan SDGs diperlukan sebagai penegak hukum dalam mendukung tercapainya tujuan SDGs. Dalam tujuan 13 SDGs yang berkaitan penanganan perubahan iklim yang berbunyi yang mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan strategis serta perencanaan nasional, di mana dalam hal kebijakan ini juga berhubungan dengan kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini juga didasari harus adanya kebijakan maupun rencana dalam pembangunan berkelanjutan. Unsur penegakan hukum juga merupakan poin dari tujuan ke-14.5 mengenai ekosistem laut, di mana harus ada konsistensi hukum nasional di dalam melestarikan wilayah pesisir laut. Serta di dalam tujuan 15.3 dan 15.7 mengenai ekosistem darat, di mana harus melakukan langkah memerangi pengurangan degradasi tanah dan lahan serta menghentikan perdagangan liar terhadap spesies flora dan fauna secara ilegal. Karena upaya-upaya untuk mencapai tujuan ini harus ada upaya preventif dan represifnya dalam mengendalikan dampak lingkungan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, serta konsisten untuk mengurangi dampak lingkungan hidup yang baik yang sudah terjadi ataupun belum terjadi nantinya. Dalam implementasi SDGs, peran hukum serta tata kelola sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan. Baik, kita akan membahas yang kedua, yaitu peranan hukum dalam SDGs dalam bidang kesehatan. Hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk memajukan kesehatan global, namun masih kurang dimanfaatkan dan kurang dipahami oleh semua orang. Nah, apalagi jika kita berbicara mengenai SDGs. Hukum mempunyai peranan penting dalam bidang kesehatan untuk semua orang.
Hukum merupakan alat penting untuk menetapkan perangkat kerja untuk memungkinkan pemerintah dan profesional kesehatan melakukan semua yang mereka bisa untuk mencapai kesehatan untuk semua. Hal ini mencakup namun tidak terbatas untuk melindungi hak-hak individu, terkhususnya hak untuk tidak menghadapi diskriminasi di dalam mengakses layanan kesehatan, menilai alat-alat lama yang baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memantau tindakan pemerintah untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Oleh karena itu, penting bagi para profesional kesehatan untuk bekerja sama, memahami satu sama lain, serta menghargai kompetisi satu sama lain. Baik, kita masuk ke dalam penerapan aturan hukum. Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Aturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat tujuan dari TPB yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Lalu yang kedua, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Dan keempat, terlaksananya tata kelola yang bisa menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs diterapkan dalam setiap tahapan ataupun proses pelaksanaan TPB atau SDGs di Indonesia. Terdapat 3 prinsipnya, yaitu yang pertama ada prinsip universality, yang dimana prinsip ini mendorong penerapan TPB di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, prinsip integration, yaitu mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Lalu prinsip yang ketiga yaitu no one left behind, atau tidak ada seorang pun yang tertinggal. Ia menjamin bahwasannya pelaksanaan TPB ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberikan manfaat bagi semua orang. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah, antara lain ialah ormas, pelaku usaha, dan akademisi. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain ialah pemuktahiran secara nasional, TPB serta peran gubernur sebagai pemerintah pusat di dalam implementasi TPB dalam tingkat daerah serta mendorong skema pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan TPB. Maka dari itu, aturan hukum yang efektif memiliki ataupun memainkan peranan yang penting dalam mengatur kerangka kerja pemerintah dan masyarakat dalam implementasi SDGs. Aturan hukum harus menjamin pengawasan, pertanggungjawaban pembangunan, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang paling penting serta kualitas lingkungan hidup. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.